sama Abi ya, Masya Allah. Juga Abdurrahman bin Abi Bakar untuk membantu dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Ada kepada ayahandanya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdurrahman bin Abi Bakar diamanahkan untuk ternyata bisa melacak, ya, bisa mengira-ngira bahwasanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di Jabal Sur. Hingga pada suatu malam Abdurrahman, yaitu ketika Rasulullah SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tatkala itu Abu Bakar sedang menjaga Rasulullah SAW. Hingga Abdurrahman di salah satu lubang yang ada di dalam gua Sur, keluarlah hewan yang berbisa dan kemudian menyengat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneteskan air mata karena kesakitan disengat oleh hewan berbisa. Disebutkan dalam surah tidak jelas ya, apakah ini ular ataukah kalajengking ataukah ini hewan yang lain ya. Namun ada beberapa versi menyebutkan ular berbisa. Nah, kemudian di Abdurrahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan ambil sebagaimana kecintaan dan kesetiaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu sedang tertidur di pangkuan Abu Bakar. Bagaimana ketika seorang manusia, Abdurrahman, ketika digigit semut rang-rang atau disentot sama lebah atau disentot tawon, otomatis akan teriak. Disengat ya? Ya, disengat ya, disengat lebah, disengat tawon, ya, digigit sama semut rang-rang ya, kita akan teriak. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menahan teriaknya Abdurrahman agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbangun yang tatkala itu sedang tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq merasakan sakitnya, mengalir racunnya ini ke dalam tubuhnya, dan kemudian Abu Bakar menangis. Tidak sampai di situ Abdurrahman, kemudian di depan daripada Jabal Sur, ya, di depan daripada Gua Sur, terdapat orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan tengah kerisauan dan kegundahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya terbangun. Terbangun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ada apa gerangan wahai sahabatku?" Kemudian Abu Bakar menceritakan bahwasanya ada seekor hewan yang berbisa atau ular yang berbisa ini menyengat beliau ya. Kemudian racunnya ini sudah mengalir ke dalam tubuh beliau. Dan kemudian Abu Bakar juga menyampaikan bahwasanya di depan bibir gua terdapat orang-orang kafir Quraisy yang seandainya mereka mengetahui kita, maka kita akan tertangkap. Bergembira kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ayat ini diabadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kana anhu. Terasa gundah dan khawatir dan sedih dengan ketakutan yang dirasakan, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mengira kita hanya berdua, sedangkan yang ketiga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ana, ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih wahai kawanku, bahwasanya Allah bersama kita. Jabal Rumah ada di Madinah. Di mana Jabal Rumah, Bapak Ibu? Bukan di gunung apa? Uhud. Ya juga ya, di Madinah betul juga. Tapi di gunung Uhud, lebih tepatnya di Uhud.
Baik Difratul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menuju ke destinasi yang kedua. Maka kita akan membahas tentang manasikul hajj atau manasik haji, yang dimana jutaan umat Islam berkumpul di satu waktu, di satu tempat dalam satu hari. Tempat ini dengan penjagaan yang sangat super ketat, di atas langit helikopter dan pesawat-pesawat patroli untuk menjaga keamanan jamaah haji. Kemudian dari berbagai gerbang yang ada di padang ini dijaga oleh polisi dan tentara sangat ketat. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kita sudah ketahui bahwasanya rukun umrah ada berapa Bapak Ibu Li? Ada 5. Kalau haji ditambah 1, yaitu wukuf di Arafah. Kemarin kita sudah sama-sama tahu ya, Arafah. Jadi niat wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Yang membedakan haji dengan umrah hanya 1 rukun. Maka umrah kurang lebih miniatur haji. Bedanya tidak wukuf ya. Fadilahnya hanya pada tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalud doa yaumal Arafah, sebaik-baiknya doa adalah doa ketika pada hari Arafah, dan itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Nah, di Multazam, di Hijr Ismail. Ya, alhamdulillah, Difratul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengulang kembali materi tentang manasik haji. Kalau disampaikan